9, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pasar Tenaga Kerja untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih fungsi dari pasar tenaga kerja itu. Bursa tenaga kerja mempunyai fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lainnya. Fungsi tenaga kerja terdiri dari sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, dan sebagai sarana untuk mempertemukan antara pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas siapa sih pelaku pasar tenaga kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja terdiri dari yang pertama itu pencari kerja, yaitu setiap orang yang mencari pekerjaan, baik karena menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan lebih, baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. Yang kedua, yaitu pemberi kerja. Pemberi kerja yaitu perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Dan yang ketiga itu perantaranya, yaitu media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan headhunters atau pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penawaran agregat atau agregat supply. Agregat supply adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Kurva penawaran agregat adalah kurva yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau output yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat yang berbeda ialah kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek ialah jika biaya produksi suatu output meningkat, maka keuntungan atas suatu unit atau output menurun, dan jumlah output yang ditawarkan pada setiap tingkat harga juga menurun. Kesimpulannya ialah kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri ketika biaya produksi meningkat dan bergeser ke kanan ketika biaya menurun. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurva penawaran jangka pendek bergeser adalah faktor yang mempengaruhi biaya produksi, tingkat kekuatan pasar tenaga kerja, perkiraan inflasi, upaya pekerja untuk mendorong upah real mereka, dan perubahan biaya produksi yang tidak berkaitan dengan upah seperti biaya energi. Selanjutnya yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga.
Permintaan agregat dapat ditampilkan dengan menggunakan kurva atau tabel yang menunjukkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibeli secara kolektif pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan agregat mempunyai slope negatif. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslope negatif adalah yang pertama, efek kekayaan. Biaya yang digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Keduanya memiliki satu hubungan yang positif. Kekayaan mengacu pada pemegang uang, saham, obligasi, serta aset fisik yang lainnya. Sedangkan kekayaan yang dimiliki dipengaruhi oleh tingkat harga. Yang kedua adalah dampak harga bunga. Efek harga bunga ditujukan karena perubahan tingkat harga yang mempengaruhi harga bunga. Efek ini mempengaruhi produksi dan investasi. Yang ketiga, efek pembelian asing atau ekspor dan impor. Jumlah ekspor dan impor dalam suatu ekonomi tergantung pada harga domestik dan asing. Kurva permintaan agregat adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Dikombinasikan dengan perspektif Islam tentang ketenagakerjaan, maka dapat disebutkan setidaknya ada 4 prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja. Yang pertama, kemerdekaan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Yang kedua, prinsip kemuliaan derajat manusia. Islam menempatkan setiap manusia, apapun jenisnya, apapun profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal ini disebabkan Islam sangat mencintai umat muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Yang ketiga, keadilan dan anti-diskriminasi. Yang terakhir atau yang keempat, kelayakan upah bekerja. Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan mengenai pasar tenaga kerja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.